Moderator merangkap kecuali satu dari sekolah. Mungkin itu mulai ya. Kalau lah agak putar gitu. Tadi goyang warkop tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul kembali dalam sesi berbagi dan berkolaborasi bersama komunitas praktisi pembelajaran berbasis IT di SD Negeri 09 Ramaguang, Kecamatan Ramaguang, Kabupaten Pekanbaru Riau, Provinsi Sumatera Selatan. Salawat dan salam semoga akan tetap selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan kerabatnya. Insya Allah kita semua yang ada di sini adalah pengikut setia beliau yang akan mendapat syafaat di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang saya hormati, terutama kepala sekolah yang terhormat, bapak guru, ibu-ibu guru, terima kasih telah datang pada hari ini. Semoga di pertemuan pertama kita pelaksanaan berbagi dan kolaborasi di komunitas praktisi ini semoga menjadi berkah dan menjadi hal yang baik untuk SD Negeri 09 Ramaguang. Adapun rancangan kegiatan kita pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti dilanjutkan dengan kesambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian lanjutkan dengan sesi berbagi dari guru penggerak. Untuk itu, mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan bersama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mikrofon kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan dan didikan kepada kita semua. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Guru Penggerak sebagai wakil dari SD Ramaguang yang terpilih untuk mewakili SD Ramaguang dan sekaligus mewakili Kecamatan Ramaguang untuk mengikuti guru penggerak tingkat kabupaten dan tingkat nasional. Dewan guru dan ibu guru SD Ramaguang yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini kita masih diberi suatu nikmat sehatnya kesempatan sehingga kita berhadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diselenggarakan oleh guru penggerak dalam rangka mengikuti pembelajaran berbasis IT. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku umat pengikut beliau selalu dapat syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru SD 09 Ramaguang yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya mewakili pelaksanaan tugas SD 09 Ramaguang selaku kepala sekolah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di sekolah kita ini ada salah seorang guru kita yang terpilih menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya terpilih guru penggerak ini sekolah kita ini akan ke depannya lebih maju lagi, lebih dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan maupun yang ada di pelosok-pelosok, baik yang terdekat dengan perkotaan maupun yang terjauh dari perkotaan, terutama di Kabupaten Pekanbaru Riau. Kita tahu
tepatnya di Kota Mangkuang ini adalah di Desa Tanjung Miring yang berdekatan dengan 2 kabupaten, 3 kabupaten termasuk Ogan Ilir. Yang pertama adalah Kota Madia, Prabumi, kemudian yang kedua Muarinim, Kabupaten Muarinim. Kita ini adalah desa yang paling ujung dari Kabupaten Ogan Ilir, berbatasan langsung dengan Kabupaten Muarinim dan Prabumi tadi. Namun kedepannya sekolah kita ini lebih meningkat lagi mutu pendidikannya, baik secara penggunaan IT maupun secara tertulis dan sebagainya. Mudah-mudahan kita mengikuti apa yang diseminarkan pada hari ini mengenai penggunaan IT. Ibu guru dapat mengikuti apa yang disampaikan oleh narasumber. Saya yakin ibu-ibu ada sebagian yang tidak bisa dalam penggunaan IT. IT ini adalah satu teknologi yang saat ini kita belajar pembelajaran menggunakan IT. Kalau dulu masih banyak menggunakan buku pelajaran, sekarang ini dituntut untuk belajar menggunakan teknologi tinggi yaitu IT ini. Jadi kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah, kita akan ketinggalan. Oleh karena itu saya mengharapkan dengan rekan-rekan guru yang ada pada hari ini yang mengikuti, marilah kita sama-sama bekerja sama dalam belajar penggunaan IT ini. Kalau yang tidak bisa, silakan bertanya dengan narasumbernya, yaitu Pak Agus ini. Pak Agus ini adalah salah satu guru penggerak kita, karena di dalam guru penggerak itu lebih dituntut adalah mengenai penggunaan IT. Segala macam kegiatan itu tidak lagi melalui surat menyurat, langsung lewat jaringan dikirimkan ke nomor HP kita. Demikian juga sebaliknya, kalau kita mau membalas apa yang diminta oleh atasan atau yang lain sebagainya, itu kita juga memakai teknologi tersebut. Jadi kalau kita tidak mengikuti, kita sendiri akan mengalami kerugian. Oleh karena itu kita sama-sama belajar, terutama khususnya kita selaku guru-guru SD Kelas Penerapan Mangkuang ini ya. Rasa itu saja yang dapat aku sampaikan dari pengarahan. Kita aku mohon maaf bila tidak berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, pemaparan arahan cukup bagus ya. Kita semua berharap semoga SDN Kota Mangkuang menjadi SDN terdepan, terutama di Kecamatan Mangkuang. Karena secara potensi seperti yang saya sampaikan, kita memiliki potensi yang sangat mendukung dari segi jaringan internet, jaringan listrik, akses transportasi, kemudian akses dengan kota terdekat, sangat-sangat potensial untuk desa Tanjung Miring khususnya maupun sekolah kita untuk menjadi yang terdepan di kota. Ya, saya izin diri ya, Bapak Ibu. Sebelumnya dalam setiap kesempatan kami seringkali dituntut ada yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kita buat bersama-sama. Pada hari ini dengan jumlah kita berapa orang ini, kita bisa menyepakati apa saja. Kalau kesepakatan itu sama dengan aturan, tapi dia beda. Kalau aturan dibuat oleh seseorang atau pimpinan bisa, tapi kalau kesepakatan ini kita buat sama-sama. Jadi apa saja yang kita sepakati agar kegiatan kita pada hari ini akan berjalan sesuai yang diharapkan. Boleh Ibu Bapak menyampaikan usulan seperti apa misalkan? Coba, silakan. Silakan. Nak Lokman ini yang kita saya ini. Apa nak Lokman ini? Udah ada kata kawan.
Perhatikan, pokoknya kita ikuti sama-sama ya namanya. Oke. Jadi tapi sebelumnya dia lupa tadi. Rasanya kalau kita ada Abdul, kalau kita dari mengharap ridho daripada Allah SWT. Sehingga sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Semoga kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan juga memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya maupun istimewa di 09. Berdoa dimulai. Kami dan Bapak selesai. Oke. Aku ada itu apa? Iya Pak. Ada apa? Kerangkanya kita bahas dulu. Oh ya. Jadi model kegiatan kita pada hari ini lebih ke diskusi lah, lebih ke diskusi ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan kita jawab sama-sama ya. Kemudian ada sedikit pemaparan, mungkin kalimat lebih tepat itu berbagi ya. Berbagi apa yang saya ketahui, apa yang lebih dulu, bukan lebih saya lebih tahu, bukan saya lebih dulu ketahui tentang program guru penggerak ini. Terutama pembahasan kami pada kali ini adalah tentang budaya positif di sekolah, yaitu modul 1.4. Tapi saya akan bahas dari awal apa itu guru penggerak. Jadi kita nanti akan ada pertanyaan, kemudian saya memaparkan dan sebagainya. Begitu. Tapi sebelumnya saya mohon karena sudah berjalan sudah 5 menit, saya mohon satu orang untuk menjadi timer atau penuju waktu. Jadi setiap setengah jam, ini sudah jalan kira-kira 30 menit, tolong dikasih tahu, kita break sebentar, kemudian kita lanjutkan lagi setengah jam berikutnya. Jadi mohon satu orang untuk menjadi timer. Jadi diingatkan nanti. Pak Pus sudah 30 menit, nah, jadi kita istirahat bentar. Siapa kira? Katika baca. Oke. Ini yang 12 jam 11 lewat 2 menit. Kalau ada stopwatch, 11.10 berarti ya. Apa? Moderator. Nah, karena jumlah siap sudah biar kegiatan ini hasil lebih itu lama itu. Oke, siap. Kalau dia Google habis tuh. Nah, nah ini kita mulai ya. Selain pandang tentang guru penggerak. Jadi guru penggerak ini itu adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran, terutama pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau mendengar kata berpihak pada murid, barangkali Bapak dan Ibu guru punya sesuatu tidak yang ingin disampaikan tentang berpihak pada murid. Kira-kira menurut pendapat Ibu dan Bapak guru, boleh satu orang kira-kira kalau berpihak pada murid itu seperti apa kira-kira? Ada yang bisa membantu saya untuk menjawabnya? Ya, kira-kira kalau untuk berpihak pada murid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi pertanyaan pembelajaran yang disampaikan mengenai berpihak pada murid. Lebih kurang seperti itu dari pertanyaan tadi. Menurut pendapat saya, pembelajaran itu akan kita terapkan kepada anak. Kedepannya anak itu akan lebih mengenang dan mengetahui baik itu segi akademik, keilmuan, maupun dari segi keakhlakan karakter. Nah, itu saja kira-kira yang secara umumnya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bungkus ya. Jawaban yang bagus dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, jadi mungkin ada masukan lain. Jadi berpihak pada murid sama seperti yang Pak Sekolah tadi sampaikan. Jadi siswa itu menjadi tujuan utama kita.
dalam segala hal. Jadi pembelajaran itu memang kita khususkan, kita utamakan tujuan utama supaya siswa itu menjadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, lebih aktif, lebih senang, lebih pokoknya semuanya tujuannya intinya siswa itu kita muliakan, kita hormati keunikan mereka, kita hormati kemampuan mereka karena mereka memiliki kemampuan yang unik dan berbeda-beda antara siswa. Kira-kira seperti itu. Ya, kita lanjut ke sini. Kemudian, jadi program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya. Daring itu kami mengisi LMS. Saya sekalian menyampaikan ini, siapa tahu nanti ibu dan bapak, ibu-ibu guru nanti ada keinginan untuk mengikuti program guru penggerak di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Jadi seperti ini. Jadi yang pertama itu pelatihan daring. Daring itu melalui LMS, Learning Management System, itu menggunakan jaringan internet. Ya, di sana kita memiliki tugas-tugas tertentu dan harus diisi sesuai dengan waktu yang diberikan oleh fasilitator atau pengajar praktik. Jadi di guru penggerak ini Ibu ada yang namanya pengajar praktik. Itu yang sampai ke tempat kita. Namanya Ibu Hindun, itu pengajar praktik kami, sama dengan pendamping kami menyebutnya. Kemudian di atas lagi itu namanya fasilitator. Fasilitator ini memimpin beberapa pendamping tadi di atas lagi. Kemudian biasanya bisa lintas kabupaten bahkan lintas provinsi. Di atasnya lagi ada instruktur, itu lebih luas lagi. Kemudian di atasnya lagi itu badan di bawah langsung Kemendikbud namanya PMK. Kebetulan yang menjadi menaungi kita, kami guru penggerak bergilir itu PMK Matematika yang di bawah langsung dari Dirjen Ketika dan juga di bawah langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian, kita lanjut ya. Jadi PGP ini diselenggarakan oleh Kemendikbudristek melalui Dirjen Ketika, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Kadang-kadang tersebut juga pertanyaan, apa perbedaan PGP dengan PPG? Nah, jadi di sini bedanya penyelenggara. Jadi kemudian tujuan, kalau PPG itu membentuk guru yang profesional dengan bukti sertifikat pendidik. Tapi kalau guru penggerak, dia menjadikan guru atau program pembinaan guru ini menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian penyelenggara, kalau PPG itu diselenggarakan oleh LPTK atau kalau kita sebut bahasa sederhana perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Kemendikbud. Kemudian kalau PGP itu langsung dari Kemendikbud dan di bawah naungan Kemendikbud. Begitu bedanya. Andai ada teman-teman di sekolah lain yang bertanya, bedanya di situ. Ya gitu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian kenapa saya kemarin mengusulkan untuk membuat komunitas praktisi? Karena pada nilai dan peran kami itu ada beberapa yang terkait dengan komunitas praktisi. Yang pertama itu kolaboratif. Kolaboratif ini berkolaborasi. Jadi kami ini berbagi, bukan mengajar. Berbagi termasuk juga mengangkat nilai-nilai positif yang ada di sekolah kita, terutama nilai sekolah kita jadikan komunitas ini tempat untuk berbagi sesama kita, terutama praktik-praktik baik yang pernah kita laksanakan. Saya sering mengatakan bahwasanya bahkan mungkin ibu dan bapak sekalian lebih pengalaman dalam mengajar daripada saya. Untuk itu kita jadikan komunitas ini sebagai tempat untuk berbagi. Kemudian, di sini ada yang namanya menggerakkan komunitas praktisi. Makanya kami dituntut untuk membuat komunitas praktisi. Alhamdulillah dengan dukungan ibu dan bapak, beberapa hari yang lalu kita telah menyepakati komunitas praktisi kita yang mungkin kita namakan komunitas praktisi pengembangan pembelajaran berbasis IT. Ya, sebenarnya pembelajaran jangan cuma berbasis ide, tapi pembelajaran yang menyenangkan, aktif dan sebagainya. Tapi karena hanya judulnya saja seperti ini kita ambil, supaya lebih memudahkan. Aku terbiasa masjid langsung. Oke, apa sih komunitas praktisi? Kita ada tolong jelasin. Dekinannya? Ini? Tambah. Ini? Agak terang dikit. Sedikit.
Kita kembangkan ya. Nah ini masih kurang. Itu besar lagi, besar lagi. Oke. Jadi sebenarnya kalau dibaca itu panjang. Jadi intinya, jadi komunitas praktisi ini itu sekelompok individu, sekelompok orang yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama. Jadi kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Itu menurut Wenger di bukunya tahun 2012. Jadi intinya kita itu memiliki tujuan yang sama. Jadi di komunitas ini berangkat dari kegelisahan kita sama untuk apa yang menjadi tujuan kita agar menjadi pembelajaran kita menjadi lebih baik. Itu menurut beliau. Nah, kemudian komunitas praktisi ini memberikan wadah bagi para guru untuk belajar dan berpartisipasi dalam pengembangan diri mereka. Jadi belajar dan berpartisipasi artinya belajar bersama, bukan istilahnya saling ada yang lebih dianggap bisa tidak, tapi ya tempat kita berbagi bersama di sini. Oke, saya rasa sekilas untuk komunitas praktisi, alasan mengapa dibentuk komunitas praktisi dan seperti apa komunitas praktisi ini. Jadi komunitas praktisi ini seperti saya sampaikan tadi, tempat kita berbagi apa-apa pengalaman kita, terutama terkait dengan pembelajaran. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang menjadi dasar kami dalam melaksanakan guru penggerak ini. Mungkin Kemendikbud memiliki kebijakan tertentu, yaitu mungkin mereka berpendapat bahwa kita perlu belajar lebih banyak dari yang pendahulu, sehingga kita dituntut, mungkin Bapak Ibu mengenal yang namanya Bapak Ki Hajar Dewantara. Kira-kira kita mengenal Bapak Ki Hajar Dewantara itu seperti apa? Apa dari mutu yang kita kenal atau seperti apa? Kira-kira Bapak Ibu dan Bapak mengenal satu kata tidak atau beberapa kata yang sering kita dengar terkait Bapak Ki Hajar Dewantara? Nah, Tughuri Handayani, yang artinya di depan itu yang lengkapnya Ingat Yang Mangkarso, Ingarso Sutulodo, Tughuri Handayani. Jadi pemikiran beliau ini yang menjadi dasar dari kementerian untuk dijadikan dasar pendidikan guru penggerak. Artinya Wenger dan sebagainya tadi itu tokoh luar, tapi kita memiliki tokoh yang luar biasa di pendidikan. Digalilah pemikiran Kahadi. Salah satunya adalah Kahadi menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan yang bertujuan agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang paripurna sebagai diri sendiri maupun kaitannya dengan sesama. Jadi beliau di sini mengatakan pendidikan itu sebenarnya adalah tempat anak itu menjadi bahagia dan selamat dalam arti sini bisa mencapai namanya merdeka. Nah, merdeka di sini menurut Kahadi tidak seperti yang kita sampaikan merdeka seperti apa, tapi dia bisa melakukan dan mau melakukan berasal dari dalam dirinya sendiri, seperti yang disampaikan Kahadi atau Bapak Ki Hajar Dewantara tadi. Kemudian ada lagi yang sangat unik. Jadi beliau mengatakan bahwa pendidik itu ibarat petani. Kita tahu sendiri kalau di desa kita ini nanam karet, kita itu cuma pacak bayi nanam, dan dia pacak besar dari langsung. Nah seperti itulah menurut Kahadi. Kalau di sini Kahadi mencontohkannya dengan padi. Kalau padi kita harus merawat dan membesarkannya dengan cara padi. Tidak bisa kita membesarkan padi dengan cara jagung. Dan sebaliknya, jagung tidak bisa kita besarkan dengan cara padi. Artinya, di sini dia menekankan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi unik. Artinya anak itu unik. Kita harus memahami karakter unik mereka. Iya, begitu Pak kira-kira. Itu menurut pemikiran Kahadi. Sebenarnya banyak pemikiran Kahadi ini, tapi mungkin saya sampaikan beberapa hal saja yang terkait juga dengan materi. Kemudian di sini lagi. Ini yang sering kita lupakan,
Ada yang namanya kodrat alam dan ada yang namanya kodrat zaman. Kodrat alam itu di mana dia dilahirkan? Iya. Bawaan Pak itu. Jadi kita mungkin metode yang dekat dengan kita itu kontekstual, artinya dekat dengan lingkungan. Jadi kita pahami karakter lokal. Jangan kita tidak mendidik memaksakan dengan harus nasionalisasi semua, dihilangkan karakter lokalnya, tidak, itu menurut KHD. Kemudian ada namanya kodrat zaman. Nah ini yang menarik bagi saya, karena saya pernah mendengar sahabat Rasulullah Sayyidina Ali mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya, karena anakmu hidup di zamannya bukan zamanmu. Begitu. Artinya apa? Sependapat sekali dengan yang disampaikan oleh KHD ini, kita mendidik anak itu sesuai dengan perkembangan zaman. Bukan berarti kita harus mengikuti kalau anak nakal jauh kita ikut, tidak. Kita mengetahui apa yang dibutuhkan anak sesuai perkembangan zamannya. Apalagi anak sekarang luar biasa cepat untuk menangkap, tapi juga luar biasa cepat lupa. Kadang-kadang cepat nangkap tapi cepat lupa. Kemudian mereka ini anak, kalau beberapa saya punya seminar itu ada namanya Smart Society. Kita ini pada perkembangan revolusi industri bahkan sudah sampai 5.0 atau 5.0. Kemudian Smart Society, jadi masyarakat yang sangat cerdas. Sudah pada taraf masyarakat yang sangat cerdas. Artinya apalagi anak-anak kita itu mereka, mungkin Bapak Ibu menyadari sendiri, kadang-kadang anak itu lebih mudah menggunakan HP ataupun laptop daripada kita. Kira-kira begitu. Karena memang mungkin entah kenapa atau memang sudah diciptakan oleh Allah SWT, mereka itu memiliki daya tangkap untuk IT-nya lebih cepat daripada kita. Mungkin karena terkait sama tadi. Artinya kita harus tanggap dengan semua ini. Tapi alhamdulillah mungkin di desa kita masih bisa kita kontrol. Tapi kalau di tempat-tempat lain itu bahkan sudah mungkin sudah kelewat mungkin ya. Saya bisa mengatakan kalau seperti sosial media yang lebih sebenarnya sudah tidak cocok untuk lagi umur mereka, tapi masih dipakai. Bahkan saya dulu pernah ditanya, saya dulu tidak pernah buka IG, tidak pernah ada Instagram, tidak pernah ada Facebook, bahkan apa lain dan sebagainya. Tapi anak-anak di sana itu tahu semua. Saya anggap mungkin sudah agak kelewat. Nah jadi tetap kita kontrol. Artinya walaupun kita mengikuti perkembangan zaman, kita tetap mengontrol mereka sesuai dengan tadi kodrat alam tadi, dengan budaya lokal kita. Mungkin itu untuk pemikiran tadi. Nah ini dia menyebutkan tadi, ambil contoh Bapak ini hidup dengan tumbuh-tumbuhan seorang petani. Hakikatnya sama dengan batu-batu ini, menanam ini hanya dapat membimbing tumbuhnya padi. Saya sebutkan tadi, menanam karet tadi cuma pacak menanam karet. Baik kita cuma pacak nebang, lepas, nanam. Udah tertanam paling mumpuk. Udah mumpuk, mengumpul. Itulah. Dia pacak kita sisok kebesaran padi itu batang malam ini pacak. Dia pulau pacak karet tadi dibesarkan dengan cara sawit. Pasti ada perbedaan walaupun sedikit. Nah begitu itu pemikiran dari KHD ini. Nah di sini sebut memberi pupuk, memberi gula dan sebagainya. Nah ya itu sekilas selain pandang tentang guru penggerak ini. Kemudian dasar dari kami guru penggerak itu lebih ditekankan kepada pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah ini yang akan saya sampaikan, ada beberapa ini budaya positif. Mungkin bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon, lawan teori kontrol. Kita akan mengetahui apakah hukuman itu sebenarnya baik ataukah penghargaan itu sebenarnya baik. Nanti kita akan pelajari sama-sama di sini. Kemudian disiplin dan motivasi perilaku manusia. Jadi anak itu melakukan sesuatu yang kadang kita anggap negatif, tapi sebenarnya mereka memiliki motivasi. Ini yang coba kita dalami, kita coba gali dari pribadi anak didik kita. Nah, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, ini salah satu cara kita awal untuk mencoba mendisiplinkan mereka. Tapi berasal dari dalam diri mereka, bukan berasal dari luar. Itu maksud di sini. Kemudian ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ini semua terkait semua ini. Dan terakhir posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita akan lanjut. Nah ini coba mungkin nggak jelasnya kepustakannya.
Terus abe gambar lagi supaya dengan kok. Ya. Kita coba ini ada sebuah kegiatan pemantik. Maksud pemantik itu penaik semangat kita. Bapak Ibu boleh cari pasangan boleh atau mana boleh lah. Jadi intinya di sini. Jadi Bapak Ibu tolong genggam tangan, ya. Aku juga jadi timer ya Bapak. Genggam tangan sekuat-kuatnya. Nah, kemudian itu kan ada keterangan salah satu teman Anda memaksa Anda membuka. Jadi gantian. Pertama satu dulu yang ngarayu diajung buka. Entah dia duit lah mau dibuka, terserah. Silakan ngarayu di sini sebagian ada membujuk, mengharu, menggoda, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cuma sih kok enak jadi jangan dipaksa buka. Itu baik. Silakan. Terserah nak dibuka, mau terbuka oleh rayuan orang tadi, buka. Mau dengan terbuka misalnya punya duit. Silakan. Mau mana? Kira apa kan bapak kami lu? Sini baju keratku. Kita mulai ya. Ya, lanjut. Lanjut lah. Ini, pakai mic. Suara. Pakai mic. Tadi kita ceritakan dia yang didapatkan lagi. Mulai itu. Tahu. Merayu, silakan. Mau mana? Oke, kita lakukan dengan senang ya, jangan terlalu tegang. Dikit lagi, mau mana? Kalau sudah, lanjut. Mau bagi tak apa-apa, bagi 3. Kalau baju, oke berarti sudah. Siapa ni? Kita lain, siapa? Bersimbang pula. Siapa pula merayu? Mau mana? Cukai lalu, yang apa pula dirayu tahu ni? Nah, cukai yang itu. Laju, ikut 3 kali. Ya, ada gini. Hendak ada dirayu. Oke. Dokter masih berjalan silakan. Dikit lagi. Ya mesti dia enggak apa-apa. Oke. Kita akan selesai. Tolong satu orang aku minta untuk memampakkan video yang dihasilkan. Mana tadi kita silakan. Apa? Coba. Itu kan ada petunjuk. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan kepada anak terpaksa teman Anda? Mengapa? Kalau buka apa? Kemudian ataukah Anda bertahan dan menolak membuka kepala tangan tersebut sekuat tenaga Anda? Mengapa? Ngapa bertahan dikikir? Terus aku minta sikok atau dulu? Kira-kira kalau yang ini kalau yang Eva dibuka deh dikikir dirayu lagi. Aku tadi orang buka gagal-gagal. Nah, ngapa dikikir? Kesian. Kesian. Lagi rayuan tadi. Ni dibukanya. Oh ya, wow. Ayo ini. Ini siko cuman. Buka. Dibuka siko. Itu bocoran lo semuanya. Kok mana ayo ini buka deh rencana. Itu makin besar rayuan masa buka. Oh dibuka ya. Artinya masalah uji gitu lah ya. Udah terpaksa kan. Oke. Ngapa aku kesini? Karena ini akan terkait dengan materi kita yaitu tentang teori kontrol. Nah ini ada paparan dari mungkin orang arah Taiwan ini lah ya, Bapak William Glaser ini. Itu namanya kontrol teori atau teori kontrol. Berbeda dengan stimulus respon. Nanti kita bahas sama-sama. Jadi sebenarnya ini yang sering kita miskonsepsi antara kita. Ini menurut beliau ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kenapa disebut ilusi guru mengontrol murid? Kita sering mengatakan bahwa sebenarnya itu nurut seperti yang kita katakan. Padahal sebenarnya belum tentu anak itu menurut seperti yang kita perintahkan. Karena mengapa?
mereka memiliki perasaan yang terpendam yang kita tidak tahu. Jadi yang disebut ilusi. Jadi ilusi itu artinya hanya bayangan. Seolah-olah mereka itu nurut kepada kita. Padahal belum tentu. Kita bisa lihat, ya, mungkin kalau kita bisa lihat ini secara global ya, mungkin menjadi permasalahan bangsa kita pada umumnya. Ketika di sekolah, terkadang anak bisa saja, misalkan membuang sampah pada tempat ini, hal-hal yang paling sederhana, ya, membuang sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena di sekolah ada aturan bahwa harus membuang sampah pada tempatnya. Tapi ini sudah menjadi rahasia umum semuanya, bisa kita semoga menjadi pencerahan bagi saya terutama ketika kita mengadakan sebuah kegiatan. Jangankan di desa, di kota Pramugari saja, kalau itu sudah ada yang namanya pawai karnaval, itu jalan tulah jadi kotak sampah. Nah ini mungkin yang menjadi fokus yang diperhatikan oleh kementerian saat ini. Kenapa orang-orang kita di saat di tempat formal bisa melakukan yang terbaik, tapi begitu dibebaskan kembali lagi ke habitat. Ya, mungkin mohon maaf, kita beberapa tahun yang lalu kita pernah melihat apa yang terjadi di Jepang. Mungkin terlalu jauh ya, tapi tidak apa-apa. Jepang itu kan pernah tsunami. Saya sendiri sering mengikuti perkembangan Jepang, seperti apa negara Jepang itu. Begitu tsunami di Jepang itu mereka tidak susah ngatur. Nah itu kenapa? Dari sehingga korban jiwa bisa ditekan seminimal mungkin. Padahal gempa Jepang itu luar biasa dahsyatnya. Bahkan Jepang itu termasuk negara langganan gempa. Tapi mereka bisa mengatur diri sendiri, padahal tanpa ada aturan dan lebih lengkap dan sebagainya, tapi bisa. Nah ini menjadi itulah yang mungkin kesini mungkin terlalu jauh. Diskusi guru kontrol murid, jadi seolah-olah murid itu nurut. Karena kita juga bisa kita lihat begitu di sekolah zaman SD, nauzubillah, mungkin sudah beda di anak cucu kita. Tapi begitulah SMP, mungkin aku pernah juga mengalami. Begitulah SMP mulai pergaulan bebas. SMA tambah lagi terkadang, tapi ada yang mungkin dari mungkin di Arab sana mungkin. Ya, tapi yang pribadi itu masih. Jadi ada apa? Mungkin kesini tadi. Kemudian bahwa semua penguatan positif, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat belum tentu menurut beliau ini. Maksudnya penguatan positif di sini semuanya itu kalau kita katakan positif harus diikuti. Nah di sini maksudnya di situ. Padahal belum tentu itu efektif dan bermanfaat, karena anak kalau kita sudah mengatakan sesuatu itu salah pada mereka, itu dalam bahasa mereka ini itu sudah membunuh sebagian dari karakter yang ada di dalam otak mereka. Itu menurut beliau di sini. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah kita sering mengatakan bahwa kalau kita kritik atau membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Padahal sebenarnya menurut beliau ini itu tidak 100%. Ya kenapa? Justru dengan kritik apalagi membuat orang terlalu merasa bersalah, itu akan timbul traumatik yang ada di dalam pikirannya, sehingga terkadang membuat mentalnya sedikit goyah. Ya. Jadi bukan dapat menguatkan karakter, malah sebaliknya membunuh karakter mereka itu. Jadi kalau sudah dikatakan salah seperti katakan tadi, itu sebenarnya perlu kita perhitungkan lagi kata-kata seperti itu. Itu yang dimaksud di sini oleh orang. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini mengapa tadi saya katakan boleh bapak ibu merayu, tapi jangan dipaksa. Kenapa? Karena tadi ini sebenarnya memang ini sedikit kontroversi, karena kata-kata ini kita kan orang dewasa itu memiliki pemikiran yang lebih matang dan lebih seimbang. Tapi beliau di sini mengatakan bahwasanya sebenarnya orang dewasa itu
tidak boleh memaksakan apa yang menjadi benar menurutnya. Itu yang maksudnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal sebenarnya anak itu memiliki pemikiran sendiri. Mungkin kita lebih nanti untuk meluruskan, misalkan mereka melakukan perbuatan negatif, itu kita akan luruskan dengan cara yang di sini yang lebih lebih manusiawi. Seperti itu, Pak. Oke, kita lanjut mungkin. Sudah. Mungkin kita bahas sedikit ini, ya. Nah, ini stimulus respon. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Rupanya cepat, pergi pulang pun sejam. Ini sengaja kelewat, alhamdulillah. Aku lagi mikir, Katrina lagi. Nah, rupanya ini, Bu. Jadi stimulus respon, besakannya? Oke. Kita bagi respon dari sebagian baik itu bahas ya. Iya. Nah, jadi menurut stimulus respon, kebutuhan manusia itu sama. Padahal seperti yang disampaikan Kak Hadi tadi, menurut teori kontrol dunia, kebutuhan kita itu berbeda. Beda-beda, Pak ya? Iya. Nah, seperti itu kan. Seperti tadi, kalau padi nak dipupuk dengan pupuk padi, kadang-kadang nak dipupuk dengan pupuk bawang, seperti itu. Nah, kadang kita tuh memaksakan bahwa semuanya harus sama. Di kelas itu pokoknya harus seperti ini dengan peraturan yang kita buat. Mungkin maksudnya di sini. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, hampir sama dengan tadi. Itu menurut stimulus respon tentang dunia. Padahal menurut teori kontrol, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena terkadang orang-orang memiliki cara pandang yang berbeda. Mungkin saya sungguh sependapat di sini. Gimana? Kita tidak bisa mengatakan anak bodoh ketika dia kurang di matematika, tidak tahu misalnya Pak, kurang di matematika. Karena kita tidak tahu. Itu sebenarnya menjadi PR pertama bagi saya juga. Sebenarnya bagaimana mencari bakat sebenarnya dari anak itu memang agak sulit. Karena ketika kita lihat setelah dewasa, tak jarang mereka yang memiliki kemampuan akademik yang biasa saja, tak jarang memiliki keberhasilan setelah mereka dewasa. Di samping kalau kata kita nasib, tapi mungkin mereka tuh sebenarnya memiliki kelebihan yang kita tidak tahu. Saya sering melihat misalkan ada anak yang tapi begitu matematikanya kurang bagus, misalkan nilainya standar saja, tapi begitu di seni luar biasa. Ada anak yang seninya bagus, tapi ada anak yang matematikanya bagus, tapi di seni olahraga biasa saja. Artinya sebenarnya mereka itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Seperti yang disampaikan sini, kita tidak boleh mengubah, kita mencoba mengubah orang yang bukan sama kita, itu kurang tepat. Makanya stimulus respon itu kurang tepat, bukan salah, tapi kurang tepat. Makanya kita berusaha mengubah dari stimulus respon ini ke teori kontrol dunia. Jadi, nah seperti ini, perilaku buruk selalu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal nanti kita akan bahas ini. Tidak semua yang buruk itu sebenarnya memiliki tujuan dalam teori ini. Kita sama-sama belajar juga ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada tujuan sebenarnya menurut teori kontrol ini. Walaupun kita tidak tahu bagaimana cara kita mengetahui, nanti kita akan gali dari jawaban-jawaban mereka yang akan kita sampaikan di materi selanjutnya. Mungkin demikian untuk sementara, kita break sebentar atau kita joget dulu. Oke? Kita joget dulu. Oke. Aku nak game saya gitu. Ajang lain mungkin mau besok. Joget Pak ya? Ayo Pak ya? Kita joget pinguin dulu Pak. Ujiku tadi, Pak ini belum tahu. Ya baru pulang Awin. Pinguin ya? Bisa, enggak lah, pinguin. Kadang-kadang ini kejadiannya mau masuk di kan, kita main terus. Menakutkan terang, kali lagi. Tahu lah. Jadi kayak gitu kan. Ini mau main. Oma balik sini, ini anak. Tahu dengan situasi gelimut ya. Ayo, anak lagi depan sekali.
Five, four, three, two. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena tadi agak semangat lagi, ini ada pertanyaan. Nah, bagi yang bisa membagi pengalamannya terkait dengan disiplin, mohon dijelaskan. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Oke, kita lewat ini. Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua murid, atau murid itu sendiri? Kira-kira pada mungkin kita sudah bersama belajar tadi sedikit tentang ini. Nah, tapi menurut hemat Bapak Ibu, kira-kira yang dapat membuat disiplin siswa itu siapa, atau murid itu siapa? Apakah diri mereka sendiri? Kalau diri mereka sendiri, kenapa? Ataukah sebenarnya guru yang bisa mendisiplinkan murid? Ada yang bisa memberikan jawaban untuk ini? Menurut pengalaman Bapak Ibu? Guru juga baca. Guru bisa. Murid. Apa nak murid dewe? Sebenarnya itu murid dewe misalnya. Ngapa kikir? Supaya disiplin dan Kikir yang pacak disiplinkan itu siapa? Apakah diri juga? Termasuk ke diri kita sebenarnya. Yang pacak disiplinkan kita itu siapa? diri kita Apa sendiri. diri? Diri sendiri. Alasannya boleh. Oke. Oke. Oke, kita langsung kita bahas alasan itu. Kenapa? Nah, jadi sini. Nah, kembali ke kehadiran ya. Bapak pendidikan kita ini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Tapi disiplin menurut kita aja ya. Sudah dulu. Kita dulu ya. Boleh dibaca-baca. Kalau pakai bahasa Dewi itu ada translate. Di bawah. Masih di Translate. itu adalah di YouTube tuh ada. Translate ya. Ya Allah. Iya,
Sige, kung ang natanong. Apa deh? Nah, kamu senang. Bersimbang nggak sih dalam pengen waktu? Dia sedikit untuk mendapatkan waktu PPG kemarin dengan dipilih jadi tujuannya sedikit itu supaya intinya lebih fokus lagi bagus lah. Kita sudah belajar kali muka ini dan sudah menjelaskan. Terutama kalau kami di tempat rumah itu kan ada kayak vlog video hujan kan kalau kita jelaskan pakai mulut kan susah pakai gambar. Tapi ada di video. Jadi dia ngawal daulang penggunaannya. Itu yang Ini kan maksudnya menarik kita. Aku kayak sampai menarik maksudnya. Bagus saja tuh cuma makanya. Apalagi kok sholat kan kalau kamu itu kan. Ini perhatiannya kan maksudnya. Wudu itu kan. Murid itu dia ada kemana-mana masuk fokus sama lain. Kita lanjut ya. Amin ya Allah. Bismillah. Buat ya, sebelumnya yang timer lagi siapa? Masuk ya? Lanjut. Berarti mulainya sama deh ya? Betul. 1, 2. Oke, dan kita lanjut di sini. Nah, untuk mendisiplinkan ini kita harus tahu dulu sama-sama apa itu disiplin. Menurut KHD itu di mana kemerdekaan itu disitulah harus ada disiplin yang kuat. Tapi di sini disebutnya walaupun sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Maksudnya di sini disiplin yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara ini bukan disiplin yang dalam bentuk pemaksaan. Di sini kan dilindungi hikmahnya. Sebab jika tidak cakap melakukan disiplin, kita tetap memerlukan penguasa untuk berdisiplin kita. Tapi ada tapi di sini. Peraturan dan itu harus dalam suasana yang merdeka. Jadi tetap didisiplinkan seseorang itu atau siswa itu kita disiplinkan, tapi tetap menghormati kemerdekaan mereka. Jadi dia dipaksakan kita ketahui apa yang dibutuhkan mereka. Nah itu yang kita bahas nanti. Jadi disiplin dimasukkan oleh Ki Hajar Dewantara itu intinya berasal dari dalam diri sendiri atau dalam materi selanjutnya itu ada yang namanya intrinsik dan ekstrinsik. Ini menurut
pandangannya sama dengan Dian Gosen. Itu beliau mengatakan dalam bukunya Restructuring School Discipline, itu mungkin bahasa Tangga ya, tahun 2001. Nah ya, jadi ada yang intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang intrinsik inilah yang kita butuhkan dalam setiap siswa. Itu artinya apa? Intrinsik itu berasal dari dalam diri mereka. Nah, dari dalam diri sendiri, Pak. Kan tadi saya menceritakan tentang kebiasaan kita sehari-hari dalam membuang sampah misalnya. Itu kalau intrinsik itu sulit menjadi kebiasaan. Karena kenapa? Biasanya kita melakukan misalnya di sekolah, karena memang sekolah ada aturan. Kalau ke depan mungkin ada keyakinan kelas bahwa tidak membuang sampah sembarangan. Tapi begitu di luar, lupa semua itu. Nah, itulah maksudnya motivasi intrinsik ini. Jadi memang harus berasal dari dalam diri siswa, dari diri anak. Nah, itulah yang perlu kita gali bagaimana caranya agar motivasi intrinsik ini menjadi motivasi setiap anak untuk menjadi disiplin. Karena tanpa motivasi intrinsik ini susah untuk anak menjadi disiplin. Ini kunci utama dari budaya positif adalah disiplin positif yang isinya adalah dari motivasi intrinsik ini. Ini kan dalam, kalau disiplin dari luar saja. Ini Pak, aturan Pak gitu Pak. Nah, misalkan di bandara tidak bisa membuang sampah. Ini kalau mau sampah kena denda. Saatnya dari luar. Tapi begitu di luar komplek bandara melangong. Begitu. Ya seperti itu yang dimaksudkan itu. Nah, kita ke sini kalau tadi disiplin, kemudian inilah yang mendasari seseorang melakukan sesuatu. Jadi ada 3 tingkatan. Masih menurut pendapat orang Tangga tadi. Dian Gosen ini dalam bukunya Samu, bahwasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini yang paling rendah motivasi disiplin seseorang. Yang ini. Kenapa? Yang penting yaitu tidak mendapat hukuman. Seperti tadi, kalau di lingkungan bandara yang bawa sampah karena rendah, yang penting tidak kena denda. Begitu di luar bandara, buanglah bebas-bebasnya. Seperti itu. Ini yang paling rendah. Dan ini kita akan usahakan supaya siswa kita tidak berada pada titik ini. Kemudian ini yang tengah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Penghargaan atau imbalan ini bukan berbentuk uang saja, bukan. Bisa saja berbentuk pujian. Seperti itu. Nah, bahkan pada pembelajaran saya materi selanjutnya itu bahkan pujian itu, penghargaan itu bisa dikategorikan hukuman. Nanti kita bahas supaya bukan penasaran. Nah, mendapat imbalan atau penghargaan ini bisa dalam jangka pendek. Misalkan ini dalam beberapa kasus kami sering disebutkan dalam beberapa kasus anak, ada seorang ibu guru, dia itu susah untuk mendisiplinkan anak, mengatur anak pada saat masuk belajar istirahat. Anak kan berebutan, itu biasa. Saya sendiri juga masih belajar. Anak berebutan, sehingga dia memiliki inovasi atau ide bahwa ini dikasih penghargaan. Kalau anaknya rapi, dapat bintang atau dapat permen, seperti itu. Nah, ya apa yang terjadi? Berhasil. Cara itu tadi berhasil. Anaknya nurut. Setiap masuk, dikasih ini rapi dikasih permen atau penghargaan apa dan sebagainya. Kemudian timbul permasalahan. Saat ibu sakit, guru lain yang ganti. Sedangkan guru tadi tidak tahu bahwa harus dapat hadiah. Anak lagi berebut lagi. Apa yang terjadi? Berarti imbalan ini hanya berlaku pada jangka pendek dan tidak berasal dari hati mereka, dari intrinsik mereka tadi. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang paling tinggi. Apa yang paling tinggi? Untuk menjadi orang yang mereka impikan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan kata lain, membentuk prinsip hidup mereka. Kalau saya mengatakan demikian, bagaimana? Jadi mereka itu sebenarnya menghargai diri sendiri, menghormati diri sendiri. Artinya, kalau diri sendiri mereka bahagia dengan yang mereka lakukan, itu tujuan mereka yang utama. Ada kepuasan di dalam batin mereka ketika mereka melakukan sebuah disiplin yang positif tadi. Ini puncak yang paling tinggi dari motivasi disiplin seseorang, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Dan ini yang paling sulit. Karena kenapa? Pendidikan itu mungkin kita sering mendengar, mungkin sedikit keluar dari sini. Pendidikan itu kan tidak semata-mata di formal,
tapi ada pendidikan keluarga, ada juga di masyarakat. Karena di sekolah anak cuma dididik beberapa jam saja, sementara di rumah, ini itu saya pribadi juga, di rumah dan di masyarakat, dan yang paling dahsyat itu di masyarakat saat ini, terutama anak-anak remaja ya, sulit sekali untuk keluar dari zona hitamnya. Dan ini sangat sulit. Makanya, tapi kita sebagai lembaga formal yang memiliki wewenang khusus untuk melakukan menuju ini, kita akan semaksimal mungkin. Supaya apa? Supaya ini terbentuk memang dari diri mereka, sehingga mereka bisa membentengi diri sendiri dari pengaruh-pengaruh negatif di luar. Seperti itu. Kalau sudah ada benteng ini, insya Allah. Tapi tentunya tidak cukup dengan benteng secara ilmu. Mungkin kata Bapak sekolah mungkin iman juga adab tadi berbudi pekerti luhur. Itu tujuan akhir dari Ki Hajar juga, berbudi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar itu lebih luas maknanya, bukan cuma adab dan sopan, tapi membentuk sebuah peradaban nantinya. Jadi apa yang terjadi saat ini adalah proses pendidikan yang terjadi pada zaman dahulu. Kita ini produk pendidikan pada zaman dahulu. Dan nanti produk pendidikan kita akan ada di beberapa tahun, bahkan beberapa dekade yang akan datang. Seperti itu yang perlu kita pikirkan sama-sama. Oke, kita lanjut. Nah, ini tujuan. Tujuannya itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga yang tadi. Yang ini. Nah, itu tujuan dan disiplin positif. Jadi kalau cuma untuk yang satu, itu bukan tujuannya. Dua bukan, tapi yang ketiga. Jadi benar-benar tujuannya itu untuk kebahagiaan mereka sendiri. Seperti itu. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Suatu saat nanti akan terbentuklah generasi dari kita, kalau kita berhasil, mereka-mereka yang memiliki prinsip yang kuat, yang tidak istilahnya mau untuk maju dengan berdiri di atas kaki sendiri. Ya, karena kita ketahui negara kita ini cukup lama menjadi penjajahan dari bangsa kolonial, ya. Tentu saja itu memiliki efek yang luar biasa, yang mungkin masih membekas sampai saat ini. Itu mungkin salah satu alasan kita sulit disiplin positif tadi. Mungkin menurut saya pribadi itu ada juga, karena kita terbiasa untuk ditekan dari, ya seperti itu. Itu yang disampaikan oleh guru saya pada saat SMA. Oke, mungkin ini terlalu kecil. Hukuman dan penghargaan. Nah, ini kita jelaskan. Ini keyakinan kelas. Ini yang saya pernah terapkan sepintas walaupun masih belajar juga Bu Heni di kelas 3 kemarin. Keyakinan kelas seperti kesepakatan presiden tadi. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk pada idealnya itu di awal pelajaran. Bisa nanti kalau memang saya sudah lebih paham lagi, nanti kita bisa sharing bagaimana membentuk keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa? Karena pada keyakinan kelas secara sederhana itu disepakati bersama-sama. Artinya anak memiliki tanggung jawab moral untuk mengikutinya. Beda dengan peraturan kelas. Terkadang peraturan kelas dibentuk oleh sekolah, dibentuk oleh guru, sehingga anak tidak tahu konsekuensinya apa. Atau juga akan ada konsekuensi, anak ini istilahnya tidak tahu apa-apa yang menjadi konsekuensinya seperti apa. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu menurut Gosen akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau secara tadi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Anak itu kalau membaca peraturan itu pusing. 5K, keyakinan, keagamaan dan sebagainya. Lalu pula peraturan lain, tata tertib SD kita, ini. Tapi mereka tidak tahu apa sebenarnya itu. Nah, tapi dengan adanya keyakinan kelas, mereka diajak untuk kalau itu untuk ngatur kita dewe itu sudah dibuat dewe. Sehingga anak memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakannya. Itu mengapa dipilih keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Seperti itu menurut teori di guru tunggal ini. Nah, ini kita bahas bagian clear. Aku udah clear.
Bisa gembe-gembe ya. Yang hitam ini. Jadi mungkin kalau menjelaskan yang ini dulu, ada identitas gagal, ada identitas berhasil dan sukses. Jadi kan tadi saya sering menyebutkan bahwa kalau dengan hukuman itu sebenarnya kadang-kadang mematikan karakter. Inilah akibatnya kalau kita melakukan sebuah hukuman. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam diri anak, di dalam hati anak. Saya pun sebenarnya sebelum ini sering melakukan hukuman. Di sekolah saya dulu tempat mengabdi dulu pernah ada anak yang sering naik pohon. Hukumannya apa? Saya kejar di atas pohon itu sebelum dia turun, jangan turun, itu hukumannya. Tetapi setelah ini saya sadar apakah itu tepat sebenarnya? Karena tidak ada ilmu tadi. Ya mungkin ini yang lebih tepat karena ini pendapat para ahli yang sudah tahu bahwasanya kalau kita melakukan hukuman pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak pasti merasa apa? Kalau anak SD mungkin tidak, tapi kalau anak SMP, SMA, ya, apalagi laki-laki ada yang melawan itu dalam hati paling tidak. Ya. Nah itu. Tapi kalau dengan sanksi sesuatu harus terjadi. Anak sudah tahu, jadi mereka tidak akan bantah. Karena tahu, misalkan kalau di sekolah misalnya, kalau ada anak yang kita beraturan misalnya, kalau melupakan baju kawan dilap oleh anak itu dewek, dilap oleh anak itu sendiri, itu sudah disepakati di awal, tahu ada konsekuensinya. Tapi seperti tadi, untuk konsekuensi ini efeknya jangka pendek. Artinya apa? Anak itu takut itu karena ada alasan tadi, tidak boleh karena ada sanksi kalau dilanggar. Nah, tapi ada yang namanya restitusi. Ini puncak daripada pendidikan bahwa saja restitusi itu merupakan pilihan. Anak itu disuruh milih dewe, disuruh diberi kebebasan untuk menebus apa yang dia lakukan kesalahan tadi. Tapi tidak bisa tapi proses restitusi ini cukup panjang. Tidak bisa kita katakan ini salah. Kalau kita langsung katakan salah, dan jadi restitusi ini. Nanti akan kita bahas kalau ada waktu, masih ada waktu nanti. Artinya apa? Usahakan hukuman kita hindari itu anak, terutama anak sekolah dasar, karena mereka itu memiliki masa depan yang lebih panjang. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam. Karena saya sendiri pribadi ilmu saraf anak itu, otak itu tidak terlalu paham. Tapi tentunya ada beberapa yang sering saya dengar bahwasanya kalau anak itu satu kali merasa tersinggung atau dimarahi atau ditertekan, itu ada beberapa saraf yang otaknya putus. Kita walau saya belum sampai ke sana, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Artinya apa? Kita usahakan. Nah ini kalau hukuman itu anak tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, tapi kalau sanksi tidak nyaman untuk jangka pendek. Setelah itu biasa saja ya. Nah kalau restitusi justru dia dikuatkan. Kami kemarin di satu kasus ada 2 anak yang pada saat praktek di SMK di dalam suatu kasus dia terjadi perselisihan paham sehingga satu anak tanpa sengaja menarik kancing baju sehingga putus bajunya tersebut. Akhirnya dipanggil oleh ibu kepala sekolah di dalam kasus tersebut. Dipanggil oleh kepala sekolah dilakukan restitusi tata cara restitusi jalan dengan baik sehingga pada ujungnya disepakatilah bahwasanya anak yang memutuskan kancing baju tadi diajak kebetulan di SMK, diajak ke ruangan mesin jahit dan karena praktek disuruh belajar jahit. Jadi dia sendiri yang menjahit kancing baju tersebut. Dia sendiri yang menjahit kancing baju tersebut. Akhirnya apa yang kita peroleh di sini? Anak itu kesalahan tadi justru dikuatkan. Ternyata anak ini sebenarnya memiliki keahlian di bidang itu. Jadi anak tadi dia tidak merasa tersinggung. Anak yang putus tadi tidak puas karena sudah diganti bajunya tadi dengan ini tadi kan, dengan kancing baju yang baru. Dan justru mereka setelah itu pulang keluar dari ruangan secara bersama-sama ke kelas. Artinya justru mereka baikan dengan adanya itu. Nah itu unggulnya restitusi dibanding hukuman dan sanksi dan konsekuensi. Bahkan pada kasus sanksi ini terkadang korban diabaikan. Misalkan ada anak yang memutuskan tali baju, sudah maafan selesai. Anak yang memutuskan tali baju tadi
Gimana? Tapi yang memutuskan tadi baju tadi, kancing tadi, tersinggung kan? Suruh ganti tadi, itu disuruh dihukum, mau melap, di lapangan atau dibikin malu sebagainya. Anak yang korban tadi sudah hilang lagi Pak kancing baju tadi. Nah seperti itu kalau hukuman, seperti itu kira-kira, itu analoginya. Balik sumpah. Kita kan tahu kalau di rumah ya. Nah itu kan, ya seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Kira-kira. Nah ini ada pertanyaan teman. Ibu Ambar ini sudah ke materi selanjutnya sebenarnya. Saya salah ini sudah ke kalau lagi suci itu enggak. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang saya sebutkan bahwa sebenarnya anak itu selain memiliki motivasi, anak itu memiliki kebutuhan dasar. Nah ini kebutuhan dasarnya. Kita akan belajar dari pemanfaatan yang kemati. Ibu Ambar guru wali kelas 2A di SD Tati sedang bingung menghadapi ulang. Kalau ibu perhatikan baik-baik. Perhatikan. Jangan di kayak besar kan? Kalau di ini lagi dulu. Udah besar kan? Cok. Oke. Coba. Ibu Ambar Bikin lagi. guru kelas Kelas 1. Bikin. Oke. Siapa yang baca? Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, baca langsung dijawab apa Bu? Silakan. Kira-kira apalah kalau kita lakukan kalau menemui kasus seperti ini? Doni ini Diminta makan. mengambil makanan bekalan. Apa bawa brede yang pasti dia nak mau ngambil bekalan. Kira-kira kalau di posisi ibu, di posisi ini, bapak di posisi ini, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama kita harus tanya dulu di latar Selaku belakang Iya, iya. kita makan tersebut. Ya, Pak. Berkemungkinan besar dia di rumah tidak sarapan. Ya. Nah, Yang kedua bisa jadi itu bisa menjadi kebiasaan untuk menekan itu setelah itu. luar biasa. Ya. Bagus Pak, jawabannya Pak. Jadi itu kalau yang pengalaman kita tadi kan, walaupun tanpa tersebut itu lah tahu caranya kan, caranya tahu, jangan langsung dihukum. Karena hukum tadi kan ini tadi kan, itu sudah menyelesaikan masalah. Ditanya sama Pak ini. Nah nanti ditanya apa alasannya. Dari alasannya itulah kita akan mengetahui apa kebutuhan dasar dari dia ini. Ya, itu yang akan kita bahas. Jadi masih dari utamanya tadi ya, video dasar ini masuk video, pola pindah ke video berarti. Oh, sialingan. Jadi merujuk pada situasi Ibu Ambar dalam konteks penegakan institusi positif, sebaiknya sama seperti Bapak sampaikan tadi. Kita cari tahu alasan Doni. Dari jawaban Doni inilah kita tahu apa kebutuhan dasar dari Doni ini. Ada 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser dalam Coase Theory, yaitu yang pertama survival, untuk bertahan hidup. Ini puncak dari semuanya. Ini mengcover semua 4 kebutuhan dasar yang lainnya. Kemudian cinta dan kasih sayang, love and belong. Kemudian kebebasan, tak salah pernah materi ini, freedom. Kemudian kesenangan atau fun dan kekuasaan atau power. Saya akan jelaskan sedikit. Kalau bertahan hidup ini luas ya maknanya. Untuk bertahan hidup, kalau kita nak bertahan hidup itu kalau dalam konteks sehari-hari seperti apa misalnya? Perlu makan ya? Nah, makan dan sebagainya. Artinya kebutuhan dasar. Nah, kemudian cinta dan kasih sayang. Si Doni ini kita lihat jawabannya seperti apa. Kalau jawabannya sebenarnya, Bu, aku tuh Bu, sebenarnya Bu, ini dengan mereka cueknya dengan aku. Rupanya itu berarti dia itu membutuhkan kasih sayang, perhatian, Pak. Begitu. Dari jawaban kita bisa jawab. Nah, tapi kalau dia menjawab, aku nih Bu, bosan Bu cari ini bosan aku makanan di rumah. Dibawakan bekal yang baru, tahu lah.
Kadang-kadang aku nembakkan pakai sambal balam. Pingin karena itu kan artinya dia membutuhkan kebebasan, freedom tadi. Seperti itu. Kemudian kalau dia jawab, aku tuh Bu, ngina urusannya ladas. Menurut itu ambil nasi, lupa urusannya. Nah, berarti itu kesenangan. Lapar berarti bertahan itu tadi. Karena aku udah dinjau nasi, neuma. Maka kita cari solusi nantinya. Apakah mana kan dengan cara institusi tadi. Kemudian kekuasaan atau power. Aku tuh membangun nasi, melawan aku dikatakan uang jagoan. Berarti itu betul kekuasaan. Nah justru dari jawaban-jawaban inilah kita mengarahkan, bukan memaksa, kita institusi, kita lakukan pendekatan mereka supaya energi yang ada ataupun kebutuhan dasar mereka ini dapat kita salurkan ke tempat yang lebih positif. Seperti itu. Nah itu makin panjang. Nah kemudian ini sudah ya. Nah kemudian, cara kita untuk menyelesaikan problem dari si Andi tadi, itulah yang disebut dengan posisi kontrol. Jadi guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Manajer ini puncak atau yang tertinggi. Kalau penghukum, ini yang harus usahakan kita hindari, penghukum tadi. Usahakan sebagai guru kita berusaha untuk tidak menghukum. Karena menurut teori dalam beberapa yang kita belajar sini, hukuman itu efeknya selalu negatif. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ada beberapa kalimat, saya sedikit mengingat-ingat. Kalau membuat orang merasa bersalah ini, dia kata-katanya seperti ini. Kalau penghukum tadi, kamu ini terus lakukan, kamu lagi. Kemudian kamu ini melanggar peraturan sekolah, lakukan ini. Bukan tanya lagi, nah itu seperti itu. Kalau penghukum, anak pasti bagaimana kalau kita mendengar seperti itu? Apa kita sendiri bisa merasakan? Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, inilah kamu dan mikir ke bapak dan mikir ke mak mau di rumah, misalkan, itu anak merasa bersalah. Baik tidak? Kita tidak bisa mengatakan salah, tapi ini tepat menurut teori ini. Karena dengan begitu mereka akan merasakan sebuah trauma. Kadang-kadang mereka takut untuk berbuat sesuatu karena merasa bersalah ini, takut kadang-kadang. Nah kemudian teman ini seperti misalnya dengan cara bersenda gurau, misalkan ngapain kamu lakukan itu? Coba jangan lakukan itu sudah ke arah teman. Nah kalau teman ini sebenarnya efek positifnya ada. Ada biasanya nurut, tapi ada tapinya. Seperti yang kasus tadi, begitu dengan guru lain, dia cuek. Nah seperti itu. Kemudian monitor atau memantau, di sini sudah sedikit lebih tinggi. Jadi sudah dipantau. Ini sudah bisa menerapkan sanksi, tapi bukan restitusi. Jadi dia bisa dipantau. Biasanya guru mengatakan jadi sudah memantau, pokoknya sudah dipantau kegiatan siswa. Dia bukan lagi teman, tapi sudah memonitor. Dan ini yang paling bagus, itu manajer. Jadi manajer inilah biasanya yang melakukan restitusi. Apakah harus manajer itu harus kepala sekolah? Tidak. Guru pun bisa menjadi manajer untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita bisa melakukan sebuah restitusi dengan tahapan-tahapan tertentu. Yang pasti anak jangan dikatakan di dalam teori restitusi itu, dalam teori manajer, anak itu dibuat seperti kita tidak dibawa sifat kita, tapi dengan tulus, dengan ikhlas, dengan berwibawa, menunggu mereka. Ada satu kata yang saya ingat itu biasanya menanyakan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas kamu? Nah coba begini, biasanya ditanyakan, misalkan si ini, kok kamu melakukan ini? Coba alasan kamu melakukan ini. Pasti kamu punya alasan kan? Oh ini Pak, aku karena ini, karena kalau kemarin itu bahas tentang ada 2 anak yang saling melempar. Nah di kantin sekolah, tiba-tiba pada saat salah satu melempar, yang dilempar itu kena kepala sekolah. Nah, jadi ditemui sama guru wali kelas di kelas. Kalau anaknya Andi dan Doni, Andi, Doni, saya kira kamu dapat masalah. Seperti itu polanya. Ya dijawab sama Andi Doni, Pak tadi kami tidak sengaja ini. Oh ya biasa, namanya anak remaja, kadang kita
melakukan sesuatu. Coba alasannya apa? Pak kami telah nas. Berarti kesenangan kan? Nah, cuma kesenangan kalian ini telah merugikan orang lain dan kalian mendapat masalah. Biar Pak kami sadar. Pokoknya dibuat sedemikian rupa, tidak dibuat-buat. Memang tak sulit untuk mencapai posisi manajer itu. Tapi yang pasti kemudian tanya, coba keyakinan kelas apa, keyakinan kelas kita apa? Saling menghormati dan kemudian apa dan sebagainya ya, kata-kata satu. Jadi dikatakan oleh mereka, ya Pak kami telah melanggar keyakinan kelas. Lalu tanya oleh guru, apa yang akan kamu lakukan? Bahkan situ kami jadi tugas. Dan disebutkan apa yang akan dilakukan oleh dua bidang kami tadi. Kalau saya menjawabnya, menemui kepala sekolah, meminta maaf, dan meminta apa cara yang dapat menebus kesalahan tersebut. Itu kalau saya. Jadi itu. Nah, udah sampai segitiga restitusi, hampir selesai. Alhamdulillah. Kemudian restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, jadi ada langkahnya. Ini saya juga masih belajar, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Alasannya dari kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi pasti kita melakukan sebuah hal itu terbaik menurut kita. Itu dalam teori disiplin positif menurut restitusi. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Ada tadi, ada alasan setiap perilaku. Pasti ada alasan karena punya kebutuhan dasar masing-masing manusia. Kemudian menanyakan keyakinan apa keyakinan kelas tadi. Itu tahap melakukan restitusi. Ya seperti itulah, mungkin masih sedikit bingung. Ya ini segitiganya. Tidak kelihatannya, aku pengen kelihatan. Kelihatan. Ini deh. Iya. Kita ini. Kamu masih ya? Sedang. Kamu tutup. Nah, tahap pertama kan menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, yang bagus itu Nabi pun mengatakan setiap orang pasti memiliki kesalahan. Dan orang yang terbaik adalah memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, kemudian bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Ya seperti lah kira-kira. Ya, punya alasan dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas apa yang disepakati dan orang seperti apa. Nah, seperti itu kira-kira. Ada satu hal yang mungkin saya belum sampaikan, yaitu penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman. Itu sempat kami diskusikan di beberapa kesempatan. Penghargaan itu justru dianggap sebagai hukuman. Kenapa? Gimana waktu itu? Habis belum? Kita selesaikan ini kan? Ini bodoh itu. Alhamdulillah. Ini dihukum oleh penghargaan. Ini yang bikin kami sedikit berdebat ini. Dihukum oleh penghargaan. Justru, nah ini Ibu Anas tadi kan, nah yang Ibu cerita yang anak tadi kan, yang berapa stiker. Nah tapi di tipe di Pak Heru ini, karena dia dapat stiker, kacau, udah balik kawal. Nah ini. Jadi kenapa disebut disebut penghargaan itu bisa disebut hukuman, bisa menjadi hukuman karena penghargaan ini seperti saya sampaikan pertama tadi pengaruhnya jangka pendek bukan jangka panjang. Tadi sudah kita bahas sama-sama. Kalau ibunya berhenti sudah, kemudian ada satu lagi mungkin penghargaan rusak hubungan. Terkadang mungkin ya kita jujur saja, ada misalkan di antara mungkin pernah sekolah, ada teman kita yang selalu dipuji-puji oleh guru, terkadang nyeletuk juga di hati. Apalah, budak itu lah yang dipuji. Aku di belakang. Nah itu kan, seperti itu kan. Kemudian ada lagi misalkan, kalau di situ tuh ada tuh satu orang anak, jadi dia tuh ngomong, ibu itu kan selalu memperhatikan dia. Tiba-tiba pada suatu hari anak keluar rapi, pakai kuncir, biasa dicumbu-cumbu gitu. Nah tiba-tiba hari itu ada dicumbu-cumbu. Nah marah di balik rumah. Mau aja ini ibu tadi, padahal aku kuncir rapi. Dan dia tegur-tegur. Itu karena terbiasa untuk apa? Hukuman penghargaan itu justru bisa menjadi hukuman. Nah kemudian rusak hubungan tadi. Nah ini kan sudah penghargaan menciptakan persaingan kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi menurut teori ini sebenarnya persaingan itu terkadang memberikan kecemasan.
Nah ini ada beberapa riset, penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan. Jadi dalam sebuah percobaan ada beberapa anak yang diminta melihat gambar yang ditampilkan layar. Mereka memberitahu wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat berjawab benar, sementara sebagian yang tidak. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat kesalahan lebih banyak daripada yang tidak. Kemudian anak yang diminta kata-kata tertentu, mereka diminta mengambil kartu berisi kata-kata yang disebut setiap kali muncul. Pokoknya yang dibayar justru hasilnya lebih jelek. Ini seperti itu. Nah ini penghargaan menghukum tadi. Nah kemudian ini penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Yang mendapat ranking kedua merasa dihukum. Maksud merasa dihukum ini seperti apa ya kira-kira? Saya pun sedikit agak rancu dengan kalimat ini. Pokoknya justru kita dapat peringkat 1 aku lagi seperti itu lagi kira. Nah kemudian ini karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Kita bayar biasanya kalau belajar sudah mulai bosan, anak sepintar apapun kadang-kadang nggak gelisah, sudah itu susah ngatur. Nah itulah maksudnya kalau maksudnya di sini dalam jangka waktu mereka terlihat sebagai hukuman. Nah kemudian ini, jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum seperti anak tadi. Terbiasa di penghargaan, tiba-tiba karena itu penghargaan, sudah dia merasa kecewa seperti itu. Nah jadi begitu penghargaan sebagai hukuman. Mungkin demikian dari saya untuk pemaparan pada hari ini. Lebih banyak. Kalau ada yang kurang jelas, saya bisa sharing berbagi jawaban. Saya persilakan kepada Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau berbagi tentang kegiatan saya atau pengalaman selama belajar. Silakan. Ada kira-kira atau masukan kepada saya supaya saya ini lebih baik lagi? Kira-kira Bapak Ibu? Seperti itu? Tidak ada. Apa ada yang tanyakan misalkan? Katanya jelas kalau dikit-dikit nama sok aku juga sambil belajar Bu. Nah, ini resmi ya, ini resmi dari rumah Bu. Jadi saya juga sambil belajar Bapak sekolah. Dan terus terang saya ini banyak mengejar ketertinggalan karena berbenturan juga dengan jadwal sebelumnya PG. Jadi banyak materi yang perlu saya dalami lagi. Tapi saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian bahwasanya jika nanti ada kesempatan untuk mengikuti program guru penggerak memang sedikit repot, tapi kalau ada keinginan semoga di kesempatan yang datang ada di antara kita yang kembali ikut program guru penggerak. Walaupun saya sendiri belum selesai, belum tahu bahkan lulus sampai dah, tapi sudah merasakan manfaat sedikit, memiliki sedikit pengalaman, apalagi bergabung dengan guru-guru hebat sekabupaten. Mungkin Pak Kepala Sekolah lihat itu kelas keluarnya dari kata dalam tempurung kalau aku terserah. selama di Prabu dulu tahunya aku tuh lagi pintar pas bohong. Tapi setelah keluar, selama ikuti program guru penggerak ini banyak rupanya guru-guru yang pintar. Apalagi kemarin juga mengikuti kegiatan yang satunya kan di kelas 1. Jadi waktu latsar biasa saja dengan kawan-kawan guru. Sudah berarti kemampuan pula standar. Tapi begitu ngikut PPG, ngikut PGP, masih banyak yang perlu belajar. Bagi saya pribadi, ngerasa betul-betul ilmu masih jauh. Ya, seperti itu. Mungkin kalau ada yang ingin ditanya lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak sekalian. Tentunya Ibu Bapak guru yang hebat yang telah mengabdikan ilmunya yang luar biasa di desa ini. Saya yakin semua yang dilakukan oleh Ibu Bapak sekalian itu bernilai pahala. Amin. Karena profesi guru ini inilah profesi yang paling mulia. Kenapa? Karena tanggung jawab kita bukan cuma dunia, tapi langit, dan pahala dari perolehan kita bukan berbentuk gaji, berbentuk uang, tapi juga pahala, mudah-mudahan amal jariah kalau diusahakan.
Seperti itu kira-kira Bapak Ibu, mungkin demikian dapat saya sampaikan. Tentu saja kekurangan lebih banyak, maka saya mohon maaf. Kalau ada yang baik, itu tentunya berasal daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan sekali mohon maaf dan terima kasih atas segala bantuan semuanya, termasuk juga bantuan mungkin saya kemarin lupa menyebutkan pada saat saya mengikuti pendidikan profesi guru, luar biasa bantuan dari Bapak sekalian pada saya. Nah itu tidak bisa saya balas dengan bentuk materi, ya hanya Allah yang dapat membalasnya semua kebaikan Bapak. Semoga dengan adanya komunitas praktisi, semoga dengan adanya kebersamaan pada hari ini akan menjadikan silaturahmi kita lebih kuat dan menjadikan SD Negeri 9 Rambangkuang sekali lagi menjadi yang terdepan di Kecamatan Rambangkuang. Billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita tutup bersama dengan berdoa agar aktivitas hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai, boleh kita tenang senang dulu, tepuk tangan bersama. Tepuk tangan bersama. Luar biasa. Saya sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.